Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-23, 24, 25 dan 26 dari surah Al-Ma'idah, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Bani Israel. Dan ini adalah 4 ayat terakhir dalam kumpulan ayat-ayat yang ada di sini yang menerangkan tentang Bani Israel. Setelah ini Allah menerangkan kisah yang lain pula, yaitu kisah tentang 2 orang anak Nabi Adam alaihi salam, yaitu kisah Qabil dan Habil. Nah, sebelum kisah Qabil dan Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan tentang kisah Bani Israel melalui 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu tentang hukuman yang Allah tetapkan ke atas Bani Israel yang tidak mau memasuki tanah suci Palestina yang telah Allah tentukan bagi mereka. Mengapa mereka tidak mau memasukinya? Sebabnya adalah karena mereka mesti berperang untuk memasukinya. Karena tanah suci Palestina itu diduduki oleh musuh mereka. Ada yang mengatakan musuh mereka itu adalah dari kalangan kaum Kan'an namanya. Sementara mereka adalah Bani Israel. Dan musuh mereka itu berbadan besar, gagah, perkasa. Maka mereka takut untuk berperang melawan musuh yang besar-besar badan mereka, karena mereka takut mati. Di dalam 4 ayat yang akan kita pelajari, sebelum ini sudah diterangkan dalam 2 ayat sebelum ini, Allah memerintahkan Nabi Musa supaya Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk memasuki tanah suci. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau karena tidak mau berperang melawan musuh yang lebih besar badannya, kemudian mereka nanti akan dibunuh. Mereka adalah kaum yang takut mati. Mereka penakut. Maka ayat lanjutannya di ayat ini adalah ada 2 orang yang takut kepada Allah. Allah telah karuniakan kepada mereka berdua keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Nah, yang berdua ini menasehati Bani Israel supaya jangan enggan masuk ke tanah suci.
tapi masuklah dengan berani. Kalaupun nanti menghadapi musuh yang jumlahnya atau badannya lebih besar, maka mereka akan menang. Apa sebab? Sebab Allah telah menentukan bagi mereka bahwasanya tanah suci itu adalah yang akan mereka duduki. Allah telah menyediakannya untuk mereka, dan itu adalah janji Allah, dan Allah pasti akan menepati janjinya. Tetapi mereka mesti masuk dengan berperang melalui sarana berjihad di jalan Allah. Tidak masuk begitu saja, tidak, tetapi dengan berperang. Nah, dua orang ini menasehati Bani Israel supaya jangan ragu-ragu lagi atau jangan menolak untuk berperang melawan musuh yang sekarang ini tengah menduduki tanah suci. Berarti dua orang ini adalah menguatkan lagi perintah Nabi Musa kepada mereka supaya berperang melawan musuh. Dengan cara berperang itu sajalah mereka nanti akan bisa memasuki tanah suci dan mendudukinya. Jadi dengan dua orang yang menasihati Bani Israel ini bermakna Allah ingin menyampaikan bahwasanya Bani Israel itu adalah memang kaum yang keras kepala dan juga keras hati. Nabi Musa menyeru mereka, mereka menolaknya. Kemudian ada lagi dua orang yang beriman kepada Allah menasihati mereka, mereka juga menolaknya. Nanti kita akan sebutkan dalam tafsir. Sampai-sampai mereka menyiksa yang dua orang tersebut. Mengapa menasihati mereka? Sampai-sampai mereka merajamnya atau melemparnya dengan batu. Mengapa menasihati mereka? Jadi mereka tak mau dinasihati. Nah, orang yang tak mau dinasihati berarti hatinya adalah keras. Nah, Bani Israel ini termasuk orang-orang yang memiliki hati yang keras. Ini sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian menjadi keras hati mereka, dan hati mereka yang keras itu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian mereka mengulang sekali lagi apa yang sudah disebutkan di dalam ayat sebelum ini, yaitu bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan masuk ke tanah suci Palestina itu, karena mereka enggan untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah. Bahkan mereka mengejek Nabi Musa alaihi salam dengan perkataan yang menyakitkan hati Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka mengatakan, kami wahai Musa tak mau masuk ke dalam tanah suci itu. Kalau kamu mau masuk, kamu masuk, kamu berperang dengan Tuhanmu, berperanglah kamu berdua di situ, kami tinggal saja di sini. Wah, itu menyakitkan hati Nabi Musa alaihissalam. Nampaknya mereka ini sudah tidak bisa diajar lagi, tidak bisa diperingatkan lagi. Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya Allah memisahkan mereka dari, memisahkan Bani Israel dari orang-orang beriman, yaitu dari Nabi Musa, dari Nabi Harun, dan orang-orang yang beriman lainnya. Doa Nabi Musa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat masuk ke tanah suci Palestina. Kemudian mereka itu tersesat di padang pasir selama 40 tahun. 40 tahun. Dan kebanyakan mereka mati di padang pasir. Kebanyakan mereka 40 tahun. 40 tahun itu satu generasi. Kebanyakan mereka mati, kemudian mereka tidak dapat menduduki atau memasuki bumi Palestina, tanah suci. Kemudian di dalam ayat ini, di penghujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala
menenangkan Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa ini seorang nabi, apabila kaumnya dihukum oleh Allah, yaitu dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun, maka hati itu menjadi hibah, menjadi berat untuk melihat Bani Israel yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Musa, jangan sedih, karena hukuman Allah ke atas mereka itu adalah baik sebenarnya, yaitu sebagai peringatan bagi mereka, sebagai pengajaran bagi mereka dan juga orang-orang yang datang kemudian, supaya jangan mengabaikan perintah Allah, supaya jangan mengejek dan mengolok-olok utusan Allah, Rasul Allah, karena itu adalah dosa besar, dan setiap yang memiliki dosa pasti akan disiksa. Dan siksaan Allah bukan hanya di akhirat saja, tetapi juga di dunia ini. Ini adalah ringkasan dari 4 ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Selanjutnya kita akan teruskan kepada tafsir ayat. Namun sebelum kita pindah ke tafsir, kita akan baca terlebih dahulu 4 ayat ini. Mudah-mudahan ada pahalanya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, qala rajulaini, telah berkata 2 orang lelaki, minal ladzina yakhafun, di antara orang-orang yang takut kepada Allah. An'amallahu 'alaihima, Allah telah memberikan nikmat kepada mereka berdua. Udkhulu 'alaihimul bab. 2 orang yang takut itu berkata kepada Bani Israel, masuklah kamu melalui pintu gerbang kota atau negeri tanah suci itu. Fa idza dakhaltumuhu, maka apabila kamu masuk melalui pintu gerbang itu, fa innakum ghalibun, niscaya sesungguhnya kamu akan menang. Niscaya kamu pasti akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah fatawakkalu, hendaklah kamu itu bertawakal, dan kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya untuk selama-lamanya. Madamu fiha, selagi mereka itu berada di dalamnya. Selagi mereka, yang dimaksudkan adalah musuh
yang menguasai tanah suci itu. Selagi mereka ada dalamnya, kami tak mau masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, maka pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berperang. Berperanglah kamu berdua. Inna hahuna qaidun, sesungguhnya kami di sini akan duduk menanti. Jadi mereka tak mau ikut serta. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Nabi Musa mengadu kepada Allah, inni la amliku illa nafsi wa akhi, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Saudaraku yang dimaksud itu adalah Nabi Harun alaihissalam. Aku hanya mampu menguasai diriku dan saudaraku. Bani Israel ni nampaknya tak mampu aku menguasainya. Berapa jumlah Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam? Dalam kisah ini jumlah mereka adalah 600.000 orang. Bukan sedikit ya, 600.000 orang. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, maka pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik. Kaum yang fasik yaitu Bani Israel yang enggan menjalankan perintah Allah, yaitu memasuki tanah suci Palestina, tetapi dengan berperang melawan musuh. Ayat yang ke-26. Qala, Allah berfirman, ini hukuman ke atas mereka. Jadi ayat yang ke-26 ini hukuman ke atas mereka. Fa innaha, maka sesungguhnya tanah suci itu muharramatun alaihim, diharamkan ke atas mereka. Jadi mereka tak dapat memasuki tanah suci itu. Berapa lamanya? Arba'ina sanah, 40 tahun. Yatihuna fil ar, mereka berkeliaran tersesat, kebingungan di muka bumi. Di mana di muka bumi? Di padang pasir. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka janganlah kamu wahai Musa sedih ke atas kaum yang fasik itu. Inilah dia 4 ayat. Sekarang kita akan terjemahkan dari awal. Telah berkata 2 orang lelaki di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka berdua, wahai Bani Israel, masuklah kamu ke dalam kota itu melalui pintu gerbangnya. Maka apabila kamu memasukinya, maka sesungguhnya kamu pasti akan menang. Dan kepada Allah lah kamu bertawakal jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, Bani Israel berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya untuk selama-lamanya, selagi mereka itu ada di dalamnya. Maka pergilah kamu dan Tuhanmu untuk kamu berdua berperang. Sesungguhnya kami di sini hanya duduk menanti. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku, maka pisahkanlah di antara kami dengan kaum yang fasik. Allah berfirman, maka sesungguhnya tanah suci Palestina itu diharamkan ke atas mereka 40 tahun. Mereka itu tersesat kebingungan di muka bumi. Maka janganlah kamu sedih terhadap orang-orang yang fasik, atau janganlah kamu sedih ke atas orang-orang yang fasik. Jadi dari 4 ayat ini menerangkan tentang kisah Bani Israel yang sebelum ini telah diterangkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau menunaikannya. Mereka tidak mau menepati janji tersebut.
Sebelum ini sudah diterangkan tentang kesesatan dan kekufuran mereka. Bahkan hukuman ke atas mereka sebelum ini sudah diberlakukan, yaitu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih lagi mereka tidak mau menepati janji. Pada kali ini janji yang tidak mereka tepati adalah mereka diperintahkan untuk masuk ke tanah suci. Tetapi karena tanah suci itu dikuasai oleh musuh, maka mereka mesti berperang melawan musuh tersebut. Mereka tidak mau, mereka enggan, bahkan mereka mengejek Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah tetapkan hukuman ke atas diri mereka, yaitu diharamkan tanah suci itu bagi mereka selama 40 tahun, dan selama itu pula mereka tersesat di padang pasir. Inilah dia ringkasan dari 4 ayat ini. Maka mudah-mudahan ada petunjuk yang akan kita dapatkan. Petunjuk yaitu apabila kita juga telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tepati janji dengan Allah, yaitu apabila ada Allah memerintahkan, maka ikutilah perintah Allah, berarti telah menepati janji dengan Allah. Apabila ada Allah melarang sesuatu, maka jauhi larangan tersebut, bermakna kita telah menepati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menepati perjanjian, ada perintah Allah tidak dilakukan, larangan Allah pula yang dibuat. Kalau dahulu Bani Israel mengejek dan mengolok Nabi Musa alaihissalam, itu adalah yang dilarang. Nah, apabila melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka akan menerima hukuman atau siksaan dari Allah. Dan jangan difahami siksaan itu hanya di akhirat saja. Yang di akhirat itu adalah pasti, tetapi siksaan itu juga mungkin disegerakan di dunia ini. Maka mudah-mudahan kita mendapat pengajaran, yaitu memastikan diri kita untuk menepati janji yang telah kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pindah ke tafsir ayat. Di permulaan ayat yang ke-23 Allah berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafun, telah berkata 2 orang lelaki di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Telah berkata 2 orang laki-laki. Di dalam ayat ini kata 2 orang laki-laki tidak menggunakan alif lam, rajulani bermakna nakirah. Apabila nakirah bermakna Allah tidak menyebutkan dengan terang, dengan jelas siapa 2 orang lelaki tersebut. Allah tak menyebutkan namanya. Apabila Allah tak menyebutkan namanya, berarti nama 2 orang tersebut tak penting. Lalu yang penting apa? Yang penting adalah mereka menasihati Bani Israel. Itu adalah penting. Jadi kita pula adalah apabila ada orang yang enggan menjalankan perintah Allah, maka kita mesti menasihati orang yang enggan menjalankan perintah Allah, seperti yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki ini. Jadi Allah tidak menyebut namanya karena tidak penting. Karena disebutkan namanya, nanti kita disibukkan oleh menghafal namanya. Maka tak penting siapa namanya. Yang penting adalah perbuatan kedua orang tersebut adalah perbuatan mulia. Nah, perbuatan mulia itu yang mesti kita tiru, yang mesti kita contoh, yaitu menasihati orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Karena nasihat menasihati itu adalah yang diwajibkan. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, dan kita mesti saling nasihat menasihati. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati supaya tetap di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Ini tentang 2 orang lelaki ini menasihati Bani Israel. Yang berapa jumlahnya tadi? 600.000 orang. Bukan sedikit ya. Kesemuanya penakut, kesemuanya enggan untuk berjihad dan berperang. Mengapa kita sebut kesemuanya? Karena nanti tadi sudah kita fahami melalui terjemahan, mereka mengatakan pergilah kamu dan Tuhanmu.
pergilah kamu dan Tuhanmu, bermakna ketika mereka menyebut pergilah kamu wahai Musa dan Tuhanmu, seakan-akan Allah itu hanyalah Tuhan Nabi Musa saja dan bukan Tuhan mereka. Bermakna mereka ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya. Kemudian perkataan Nabi Musa, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku, Nabi Musa dan Nabi Harun. Bermakna kecuali dari Nabi Musa dan Nabi Harun, kecuali Nabi Musa dan Nabi Harun, berarti yang lain dari kalangan Bani Israel itu tidak mau berperang. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun saja yang mau berperang, yang lainnya tak mau berperang. Bermakna kalau jumlah mereka 600.000 orang, yang 600.000 itu tidak mau berperang. Bukan sedikit ya, banyak tapi tidak ada kekuatan, disebabkan karena tidak ada keimanan, karena kekuatan itu datang dari keimanan. Lalu tentang dua orang laki-laki ini, siapa mereka ini? Apakah dari kalangan Bani Israel itu atau dari kalangan yang bukan Bani Israel, yang menasehati Bani Israel? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mereka itu dari kalangan Bani Israel. Tapi untuk menyatakan mereka itu dari kalangan Bani Israel tak ada disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini hanyalah sifat dua orang lelaki tersebut. Sifatnya adalah mereka itu adalah orang yang takut kepada Allah. Yang kedua orang tersebut adalah yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang Allah berikan? Nikmat iman, nikmat yakin. Keimanan dan keyakinan kepada Allah itulah yang membuat mereka berdua menasihati Bani Israel. Jadi dua orang laki-laki ini, ada yang berpendapat mengatakan bahwasanya bukan dari kalangan Bani Israel, ada yang mengatakan dari kalangan Bani Israel. Nah, masing-masing memberikan pendapat. Yang mengatakan dari kalangan Bani Israel, sebab cerita ini cerita tentang Bani Israel, maka yang dua itu adalah dari yang 12. Sebelum ini kan sudah kita terangkan, ada 12 yang dipilih oleh Nabi Musa untuk masuk ke tanah suci, yaitu meneliti bagaimana tentang kaum yang menduduki tanah suci tersebut. Yang 12 itu berperan sebagai mata-mata intelijen. Nah, dari yang 12 itu ada dua orang. Inilah dia yang dua orang itu, yaitu menyampaikan bahwasanya wahai Bani Israel, mari kita berperang. Kita masuk melalui pintu gerbang, karena kami sudah meneliti kalau kita masuk melalui pintu gerbang kita menang. Kata dua orang. Dua orang itu, pendapat yang pertama mengatakan dari kalangan Bani Israel, tapi pendapat yang kedua mengatakan bukan dari kalangan Bani Israel, karena tak ada yang menyebutkannya di sini bahwasanya mereka berdua dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang yang berada di tanah suci Palestina itu, yang telah beriman kepada Nabi Musa. Karena telah beriman kepada Nabi Musa, karena dalam ayat ini disebutkan mereka itu takut kepada Allah dan Allah telah memberi nikmat ke atas mereka berdua. Nikmat apa? Berupa keimanan. Dan keimanan itu melahirkan keyakinan. Keyakinan mereka adalah Bani Israel ini kalau masuk ke bumi Palestina itu mereka akan menang. Meskipun mereka berhadapan dengan musuh yang besar-besar badannya, yang gagah perkasa badannya, sebenarnya mereka dapat memenangi peperangan. Apa sebab? Kata yang dua orang ini di dalam tafsir, ini dalam penjelasan yang lebih panjang. Apa kata dua orang ini? Kamu jangan takut menghadapi mereka. Mereka itu badan-badan saja yang besar, hati mereka itu lemah itu. Maka jangan takut, kata yang dua orang ini. Maka yang dua orang ini mengatakan, kalau kamu masuk melalui pintu gerbang itu, kemudian kamu berhadapan langsung, face to face, langsung berhadap-hadapan, kemudian kamu dapat membunuh mereka. Meskipun badan mereka besar, mudah untuk ditumbangkan. Karena mereka itu juga sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki hati yang lemah. Kekuatan manusia bukan pada badan sebenarnya, kekuatan manusia pada hati manusia.
maka kamu akan dapat membunuh mereka dan kamu akan menang. Ini kata dua orang lelaki tersebut. Jadi dalam tafsirannya, dua orang lelaki itu ada yang mengatakan bahwasanya dari kalangan Bani Israel, ada yang mengatakannya bukan dari kalangan Bani Israel. Itu pun juga tak penting. Yang penting adalah dua lelaki tersebut telah menasihati Bani Israel, dan mereka mampu menasihati Bani Israel karena ini ada risikonya juga menasihati orang yang hati keras ini. Apa risikonya? Mereka akan dianiaya. Karena orang apabila keras hati dan tidak mau dinasihati dan tidak boleh dinasihati, maka apabila dinasihati juga, maka orang yang menasihati akan disiksa. Kamu pandai-pandai menasihati saya ya? Siapa kamu? Kira-kira begitulah. Dapat tidak bukti seperti ini di tengah masyarakat? Kamu sembarangan orang ya? Tak tahu kamu siapa yang kamu nasihati ini. Maka tadi sudah kita sebutkan bahwasanya mereka dalam riwayat tafsir, sebahagian tafsir, bahwasanya Bani Israel menganiaya dua orang lelaki yang menasihati ini. Tetapi dua orang lelaki ini, apapun resiko yang akan mereka tanggung, mereka tetap menasihati Bani Israel. Jadi kalau kita menasihati dengan perbuatan menasihati kemudian kita menanggung resiko, jangan sedih. Jangan sedih. Kemudian kalau kita dapat umpamanya hukuman, maka insya Allah itu adalah amal kebaikan yang akan meninggikan kedudukan kita. Karena pada hari ini ada orang yang enggan menasihati. Jangan lagi nasihati, nanti dia pukul pula kita, nanti dia keji pula kita, nanti dia putuskan pula silaturahim dengan kita. Tak usahlah nasihati. Jangan. Kalau memang kita mesti menanggung risiko dengan menasihati, maka jangan sedih, jalani. Karena yang terpenting adalah menasihati itu, meskipun pada akhirnya akan menanggung risiko. Hari ini pun juga begitu. Ada yang tak mau nasihati, apalagi yang menasihati itu lebih rendah daripadanya. Saya ini pejabat, dia itu siapa kok menasihati saya pula? Itu tegak pinggang dia lagi, membusungkan dada dan seterusnya. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Di sini tidaklah disebutkan yakhafun, mereka takut. Tak disebut mereka takut siapa? Ulama tafsir yang menambahnya, mereka takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itulah yang membuat mereka berani menasihati Bani Israel, meskipun mereka tahu apa akibat yang akan mereka tanggung. An'amallahu alaihima, Allah telah memberikan nikmat ke atas mereka berdua. Ulama tafsir menyebutkan nikmat yang diberikan kepada mereka berdua adalah nikmat iman. Karena orang-orang beriman itu dianugerahkan iman, itu adalah nikmat dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Dan agama Islam itu adalah nikmat dari Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku redha Islam sebagai agamamu. Udkhulu alaihimul bab. Apa kata orang yang berdua ini, lelaki yang berdua ini kepada Bani Israel? Masuklah kamu ke tanah suci itu melalui pintu gerbangnya. Al-bab, pintu gerbang. Karena biasanya di negeri-negeri Arab itu, kalau ada satu negeri, maka nanti untuk masuk ke negeri itu ada pintu gerbangnya. Dia tidak terbuka begitu saja. Dan biasanya di tempat kita ini pun juga sudah mulai seperti itu.
Apabila masuk ke satu kabupaten, ada pintu gerbangnya. Anda memasuki Kabupaten Pelalawan, nah ada pintu gerbangnya. Nanti ke Indragiri Hulu, ada pula pintu gerbangnya. Biasanya pintu gerbang itu adalah tempat yang biasa dimasuki oleh orang-orang yang keluar atau masuk ke negeri atau dari negeri tersebut. Fa'idha dakhaltumuhu, maka apabila kamu masuk ke negeri tersebut melalui pintu gerbang itu, fa'innakum ghalibun, maka sesungguhnya kamu akan menang. Maknanya kamu berhadapan langsung karena masuk melalui pintu gerbang, kemudian berhadapan langsung, kemudian kamu berperang, maka kamu akan menang. Mengapa dua orang lelaki ini menyatakan bahwasanya kamu akan menang? Dari mana dua orang lelaki ini tahu bahwasanya kalau masuk nanti berperang kemudian akan menang? Jawabannya ada dua. Pertama adalah dua orang lelaki ini mengetahui bahwasanya akan menang kalau masuk melalui pintu gerbang adalah melalui keimanan dan keyakinannya. Karena seseorang apabila beriman kepada Allah kemudian sampai ke tahap yakin kepada Allah, keyakinan itu akan membuat kesimpulan bahwasanya akan menang. Apalagi yang memerintahkan mereka untuk masuk ke negeri itu siapa? Nabi. Dan Nabi itu tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk, pasti memerintahkan sesuatu yang baik. Bukan memerintahkan untuk kalah, tetapi memerintahkan untuk menang. Itu ditangkap oleh orang yang beriman kepada Allah. Maka dua orang lelaki yang beriman ini segera menasihati Bani Israel, kamu akan menang, jangan risau, jangan ragu-ragu, kamu akan menang. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, mengapa dua orang lelaki ini mengetahui akan menang? Sebabnya ayat sebelum ini, ayat yang ke-21 menyebutkan bahwasanya allati kataballahu lakum, bahwasanya Allah telah menetapkan tanah suci itu bagi mereka. Kalau Allah telah menetapkan, bermakna mereka pasti akan menang, karena Allah telah menetapkan tanah suci itu bagi mereka. Allah telah menyampaikannya. Hanya saja untuk mendapatkannya perlu berperang, hanya itu saja. Jadi kalau memang sudah dijanjikan kemudian perlu berperang dan janji akan ditunaikan. Karena kalau disebut janji ada dua pihak. Nah, selalu kita sebut ini. Kalau pihak pertama menjalankan, maka kedua pun akan menjalankan pula. Apabila Bani Israel mau berperang, maka Allah pula akan menunaikan janjinya, yaitu dengan memberikan tanah suci itu untuk mereka. Kemudian dua orang lelaki ini tak cukup dengan menasihati, tetapi juga memberikan petua, memberikan tips atau memberikan bekal untuk menang adalah wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. Bertawakal maksudnya serahkan urusan kemenangan itu kepada Allah. Kita hanya berusaha, yaitu dengan memasuki tanah suci itu melalui pintu gerbangnya, kemudian berperang. Itu adalah berusaha. Urusan menang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan menang kepada Allah. Menyerahkan urusan kemenangan kepada Allah itu disebut bertawakal. Sama umpamanya serahkan urusan rezeki itu kepada Allah, itu namanya bertawakal. Kita ini hanya berusaha mencari rezeki. Dapat atau tidaknya rezeki itu urusan Allah. Bertawakal dalam mencari rezeki. Apalagi bertawakal di dalam perjalanan umpamanya. Kita berusaha saja, yaitu menyetir mobil, membawa mobil dengan baik, kemudian patuhi umpamanya undang-undang lalu lintas. Nah, kemudian bertawakal, serahkan urusan keselamatan itu kepada Allah. Allah yang akan mengurus keselamatan. Kita hanya berusaha. Begitu juga kalau kita sakit umpamanya, kita hanya berusaha mencari obat, memakan obat. Kemudian setelah itu urusan kesembuhan serahkan
kepada Allah, bertawakal di dalam berobat. Di dalam ayat ini dua orang lelaki ini menyampaikan kepada Bani Israel, apa yang patut kamu buat wahai Bani Israel adalah berperang, masuk ke tanah suci itu, hadapi mereka, kemudian serahkanlah urusan kemenangan itu kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau memangnya beriman kepada Allah, Allah yang mengatur hidup ini, Allah yang menguasai hidup ini, maka serahkanlah kepadanya. Itu adalah pembuktian keimanan. Jadi pembuktian keimanan adalah dengan bertawakal. Maka para ulama kita menyampaikan bahwasanya tawakal seseorang itu bergantung kepada iman seseorang. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin bertawakal kepada Allah. Siapa orang yang bertawakal? Orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tak akan mungkin bertawakal. Orang yang tidak beriman, maka dia akan menyandarkan usahanya itu kepada dirinya sendiri, karena ia memahami bahwasanya dialah yang menentukan hasil dari usahanya. Nah, orang yang seperti ini nanti dia akan sedih, dia akan kecewa, karena sampai masanya apa yang dia buat itu boleh jadi tidak menjadi kenyataan. Akhirnya dia sedih, dia kecewa. Tetapi kalau orang bertawakal kepada Allah, tak pernah sedih, tak pernah kecewa. Apa sebab? Sebab keimanannya kepada Allah yang membuatnya bertawakal kepada Allah akan menghiburnya nanti. Saya hanya berusaha, sementara yang menentukan hasilnya adalah Allah. Maka saya redha kepada Allah, saya sabar menjalani apa yang berlaku ini. Selesai masalahnya. Ini yang disampaikan oleh dua orang lelaki kepada Bani Israel. Bagaimana sikap Bani Israel setelah dinasihati oleh dua orang ini? Mereka tak mau menerima nasihat, bahkan mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kesat, yang keji kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa yang memerintahkan, kemudian dua orang lelaki itu menasihati, maka mereka membalasnya kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Perkataan yang sama dengan sebelum ini, tapi mereka tambah lagi. Sebelum ini Allah berfirman menerangkan tentang perkataan mereka, yaitu silakan lihat ayat yang ke-22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sehinggalah mereka keluar darinya. Sekarang pula mereka berkata, qalu ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya. Kemudian mereka tambah kata abada, selama-lamanya. Dengan kata abada ini bermakna mereka menekankan dengan penekanan yang tegas bahwasanya mereka selama-lamanya, sampai mati kami tak akan masuk. Itu bahasa kitanya begitulah. Apabila kita perhatikan di sini ada tiga penekanan yang mereka gunakan di dalam penolakan untuk masuk ke tanah suci. Pertama adalah inna, harfu taukid. Yang kedua adalah lan, sekali-kali tidak akan. Yang ketiga adalah abada, selama-lamanya. Berarti mereka ini mengatakan tidak, kami tidak akan masuk ke tanah suci itu. Jangan paksa lagi kami. Kira-kira begitulah. Padahal sebenarnya mereka sedang diuji, apakah mereka itu akan menjalankan perintah Allah atau tidak. Rupanya mereka gagal dalam ujian, mereka tidak mau mengikuti perintah Allah. Bahkan perkataan mereka berikutnya, perkataan yang sangat keji sekali, mengejek Nabi Musa alaihi salam, dan ini menyakitkan hati Nabi. Fadhhab anta, maka pergilah kamu. Perkataan kamu kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka, dan juga pergilah kamu dan Tuhanmu.
faqatila, dan berperanglah kamu berdua. Allah, ini kata-kata yang tidak beradab, ini kata-kata biadab. Ini kepada Nabi, ini kepada Nabi, bukan kepada sesama mereka. Tidak, ini kepada Nabi, utusan Allah. Berperanglah kamu berdua. Inna hahuna qaidun, sesungguhnya kami di sini duduk menanti. Akan menang tidak? Kami menanti di sini. Kami ikut berperang? Tidak. Kamu berdua sajalah wahai Musa dengan Tuhanmu berperang. Tadi kita sudah katakan, mereka mengatakan pergilah kamu dan Tuhanmu. Seakan-akan Allah itu hanyalah Tuhan Nabi Musa alaihi salam saja. Maka berbeda antara orang-orang beriman dengan Bani Israel yang kafir ini. Kalau orang-orang beriman, mereka mengatakan bahwasanya, wahai Rasul, marilah kita pergi berperang bersama-sama. Nah, ikut serta bersama Rasul. Maka ini disebutkan dalam tafsir, umpamanya pada perang Badar dahulu, para sahabat itu, wahai Rasulullah, mari kita berperang bersama-sama. Kami akan berada di sebelah kananmu wahai Rasul, kami akan berada di sebelah kirimu, kami akan berada di belakangmu, kami akan berada di hadapanmu, kami mengelilingimu untuk berperang bersama-sama. Seperti ini baru membuktikan pengagungan kepada Rasul. Maka ketika Rasulullah mendengar sahabat berkata demikian, maka cerialah, berseri-serilah muka Rasulullah, sebab para sahabat ini mau bersama Rasul menjalankan perintah Allah. Kalau Nabi Musa dahulu tidak diperlakukan seperti itu oleh kaumnya, maka kita pula jangan seperti Bani Israel memperlakukan Nabi Musa alaihi salam. Contohlah seperti sahabat memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Nampaknya kaum ini sudah tak bisa lagi dinasihati. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni la amliku illa nafsi wa akhi, sesungguhnya aku tak mampu menguasai kecuali diriku dan saudaraku Nabi Harun. Nampaknya aku tak mampu menguasai Bani Israel, menguasai hati mereka, tak mampu. Sebab aku sudah menasihati, dua orang lelaki yang takut kepadamu juga telah menasihati mereka, tapi mereka nampaknya semakin keras kepala dan keras hati. Maka ya Allah, aku mengadu sajalah kepadamu, dan engkau sajalah ya Allah yang akan memisahkan antara kami dengan mereka yang keras hati itu. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Artinya, berikanlah hukuman ke atas mereka itu ya Allah, yang membuat mereka itu nanti menjadi sadar bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tercela. Dosa yang mereka lakukan itu dosa besar ya Allah. Maka tegurlah mereka itu, mudah-mudahan mereka bertaubat kepadamu sebelum kematian tiba ke atas diri mereka. Itu sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan, maka mengadu kepada Allah. Kalau sudah mengadu kepada Allah, Nabi yang mengadu kepada Allah, Nabi ini dekat dengan Allah, maka doa Nabi itu diperkenankan oleh Allah. Maka ayat berikutnya menerangkan tentang doa Nabi Musa yang dikabulkan oleh Allah. Qala, Nabi Musa Allah berfirman, fa innaha, maka sesungguhnya tanah suci itu, ini pengabulan doa Nabi Musa, muharramatun alaihim, diharamkan ke atas mereka. Allah tidak berfirman diharamkan ke atasmu, karena kalau disebutkan diharamkan ke atasmu nanti masuk Nabi Musa alaihissalam. Tetapi diharamkan atas mereka, mereka yang keras kepala, yang tak mau masuk ke tanah suci itu, mereka yang tak mau menjalankan perintah Allah itu. Berapa lama mereka
diharamkan untuk tidak memasuki tanah suci itu arba'ina sana, 40 tahun. Nah, kata 40 tahun ini dibahaskan dalam tafsir. Mengapa 40 tahun? 40 tahun itu adalah waktu yang biasanya dilalui oleh manusia satu generasi. Kalau kita sudah dewasa, umpamanya dewasa itu umur berapa? 12 tahun, umpamanya 13 tahun. Nah, 12 tambah 40, 52. 52 itu sudah usia dewasa, tua. Dia ada dewasa, dewasa muda, ada dewasa, dewasa tua. Nah, ini 40. Kalau mereka itu rata-rata umur 20, diambil umur rata-rata 20, 25 tambah 40 berarti 60, 65. Itu adalah umur rata-rata manusia meninggal dunia. Mengapa 40 tahun? Allah memberikan waktu 40 tahun, mereka menderita sebagai hukuman ke atas diri mereka. Menderitanya dengan tersesat di padang pasir. Tersesat di padang pasir maknanya mereka tidak punya tempat yang tetap di padang pasir. Satu hari di sini, besok dah pindah lagi ke tempat lain. Satu hari di sini, besoknya sudah pindah lagi ke tempat lain. Tak pernah menetap lama di satu tempat. Itu maknanya yatihun. Yatihun itu berkeliaran saja, tak punya negeri, tak punya tempat kediaman, berpindah-pindah. Apa namanya istilahnya itu, berpindah-pindah, nomaden, berpindah-pindah. Itu sengsara. Tidak dapat membuat program jangka panjang, tak dapat. Sengsara, menderita. Nah, dalam keadaan itulah ramai di antara mereka itu terbunuh, mati di dalam keadaan tersesat. Jadi mengapa mereka dihukum dengan hukum tersesat? Tersesat ini fisik, yaitu di padang pasir mereka tersesat. Maka ulama tafsir menyebutkan sebelumnya mereka telah tersesat, tetapi yang tersesat adalah hati mereka. Karena hati mereka telah tersesat, maka hukuman bagi mereka adalah tersesat juga, tapi tersesat badan mereka yang tersesat. Jadi hati mereka tersesat, diberi hukuman oleh Allah dengan badan mereka tersesat di padang pasir. Ini namanya dalam istilah ilmu Al-Quran al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan tersesat, maka hukumannya tersesat. Perbuatan menghinakan hukum Allah, maka balasannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah balasan sesuai dengan perbuatan. Itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun berlalu, 40 tahun, maka berlalulah orang-orang yang sesat ini, orang-orang yang keras kepala ini, dan mereka digantikan oleh anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka ini adalah generasi yang baru. Nah, generasi yang baru ini diharapkan tidak mengikuti generasi yang sebelumnya, menjadi pengajaran hendaknya bagi generasi yang baru apa yang berlaku pada generasi yang terdahulu. Tapi Bani Israel memang Bani Israel, memang tabiat mereka seperti itu dari dahulu hingga sekarang, yaitu tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang telah berlaku. Yatihuna fil ard, mereka tersesat di muka bumi. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka wahai Musa, janganlah kamu bersedih hati atas kaum yang fasik. Fasik, sebelum ini sudah terangkan makna fasik. Fasik ini diambil dari kata fasika. Fasika maknanya terkelupas. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang terkelupas. Macam mana memahaminya ini? Umpamanya di dalam bahasa Arab kita gunakan kata fasikal burtukal, maknanya telah fasiklah limau itu atau jeruk itu. Apa nih yang terkelupas? Yang terkelupas adalah kulitnya. Kalau kita lihat jeruk itu, limau itu, kulitnya itu lengket dengan isinya, lengket bersama dengan
dengan isinya. Tapi kalau dikelupas kulitnya, maka nanti dia akan terpisah dari isinya. Kulit itu terpisah dari isinya. Nah, kalau disebut terkelupas kulit limau itu dari isinya, bermakna sekarang sudah tidak lagi bersama dengan isinya, sudah lepas dari isinya. Orang-orang yang fasik ketika lahir itu diberi oleh Allah fitrah yang suci, beriman kepada Allah. Tetapi apabila mereka mengikuti kehendak hawa nafsu dan tenggelam dalam kesesatan, maka mereka itu sudah terpisah dari fitrah yang suci, tidak lagi masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman. Mereka yang terkelupas, yang sudah terpisah dari fitrah yang suci, dari kumpulan orang-orang beriman, disebut orang-orang fasik. Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, ya Allah, pisahkanlah kami dari orang-orang fasik. Kami ini beriman kepadamu bersama denganmu. Dengan keimanan kami bersama denganmu. Tetapi mereka Bani Israel, karena tidak mau mengikuti perintahmu, mereka sudah keluar dari agamamu, tidak lagi beriman kepadamu. Mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Maka di dalam ayat ini diulang sekali lagi kata fasik. Maka kamu jangan sedih ke atas orang-orang yang fasik itu, wahai Musa. Ini adalah sebagai menenangkan Nabi Musa alaihissalam. Itu sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajaran bagi kita melalui 4 ayat ini adalah jangan sampai melakukan pelanggaran hanyalah karena disebabkan mengikuti kehendak hawa nafsu, seperti Bani Israel dahulu. Karena mengikuti kehendak hawa nafsu, enggan untuk berjihad, berperang, karena takut mati. Tetapi kita pula, apapun resiko yang akan kita jalani dalam hidup, kita akan tetap membuktikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara tersebut, maka kita akan taat, kita akan patuh, akan tunduk kepada Allah. Maka dengan demikian insya Allah kita akan dijauhkan dari hukuman. Bani Israel dahulu dihukum oleh Allah disebabkan karena mereka melakukan pelanggaran, enggan berjihad di jalan Allah, maka mereka dihukum. Mudah-mudahan insya Allah kita ini adalah masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang taat kepada Allah, kemudian dijauhkan dari hukuman. Mudah-mudahan kita ini dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang dari sisinya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.